macam peralatan yang digunakan untuk menyajikan, menyediakan, dan memakan makanan dan minuman. Selanjutnya, untuk peralatan pengolahan makanan itu sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada kitchen utensils atau peralatan dapur, dan yang kedua ada kitchen equipment atau perlengkapan dapur. Kitchen utensils itu sendiri merupakan peralatan kecil yang digunakan untuk mengolah makanan. Contohnya itu seperti misalnya panci dan juga pisau atau sebagainya. Sedangkan kitchen equipment merupakan peralatan besar yang membuat ruang tersebut berfungsi sebagai dapur untuk mengolah makanan. Contohnya itu seperti oven, kulkas, dan sebagainya. Untuk peralatan yang akan saya jelaskan pertama yaitu frying pan. Frying pan berfungsi sebagai alat untuk menggoreng dengan minyak sedikit, dan ini juga bisa digunakan untuk memasak omelet. Frying pan sendiri termasuk dalam kelompok peralatan untuk memasak. Untuk peralatan yang kedua yaitu trays. Trays berfungsi sebagai baki untuk membawa makanan. Kegunaan lainnya yaitu trays berfungsi sebagai alat untuk menyiapkan dan menyimpan makanan. Trays termasuk dalam kelompok peralatan untuk menyimpan atau mencampur makanan. Untuk alat yang ketiga yaitu ladle atau sendok bertangkai panjang. Ini berfungsi sebagai alat untuk menyendok cairan seperti kaldu ataupun sup. Untuk peralatan yang keempat yaitu strainer atau saringan yang berfungsi sebagai alat untuk menyaring seperti teh, sirup, dan sebagainya. Kemudian alat yang kelima ada frying spatula atau sutil yang berfungsi sebagai alat untuk membalik makanan yang sedang digoreng, direbus, ataupun dipanggang. Untuk peralatan yang keenam ada spinner dan spider atau serok. Alat ini berfungsi untuk mengambil makanan yang sedang digoreng ataupun direbus, dan alat ini juga berfungsi untuk mentiriskan makanan dan membersihkan buih pada kaldu. Untuk ladle, stunner, frying spatula, skimmer spider termasuk ke dalam kelompok peralatan kecil. Untuk peralatan yang ketujuh yaitu peeler atau pengupas sayur. Alat ini dapat digunakan untuk mengupas berbagai sayuran seperti timun, wortel, bawang, dan sebagainya. Untuk peralatan yang kedelapan ada small vegetable knife atau pisau kecil. Ini dapat berfungsi sebagai alat untuk mengupas sayuran atau memotong-motong sayuran kecil seperti bawang, cabai, tomat, dan sebagainya. Untuk peralatan yang kesembilan ada chopping knife, yaitu pisau yang berfungsi sebagai alat untuk mencincang sayuran, bumbu, dan juga daging. Untuk peralatan yang ke-10 ada boning knife, yaitu pisau yang berfungsi sebagai alat untuk pemisah antara tulang dan daging. Kemudian untuk peralatan yang ke-11 ada bread knife atau slashing knife. Alat ini berfungsi sebagai pisau untuk memotong roti atau sandwich dan bisa juga untuk memotong daging yang sudah matang seperti roast dan ham. Selanjutnya untuk small vegetable knife, chopping knife, boning knife, dan bread knife itu termasuk ke dalam kelompok peralatan memotong. Setelah kita mengetahui berbagai alat untuk memotong, sekarang kita lanjut ke peralatan dari kayu. Untuk alat yang ke-12 dari kayu, di sini saya ada wooden spatula. Wooden spatula berfungsi sebagai alat untuk mengaduk makanan yang ditumis ataupun yang digoreng. Setelah kita tadi membahas peralatan dari kayu, sekarang kita lanjut ke peralatan dari plastik atau melamin. Kemudian yang ke-13 ada cutting board. Ini berfungsi sebagai alas untuk memotong sayuran, bumbu, buah, ataupun kue. Yang ke-14 yaitu plastic bowl. Ini berfungsi sebagai alat untuk mencampur dan menyimpan makanan. Kemudian yang ke-15 ada small plastic bowl. Ini berfungsi sebagai alat untuk menyimpan bumbu, saus, ataupun kecap dalam jumlah yang sedikit. Kemudian yang ke-16 ada plastik spatula yang berfungsi sebagai alat untuk mengaduk makanan ataupun adonan. Kemudian peralatan yang ke-17 ada plastic tray. Ini fungsinya sama dengan tray yang sebelumnya saya jelaskan, hanya saja ini berbahan beda yaitu dari plastik yang memiliki fungsi untuk menaruh makanan ataupun minuman dan bisa juga untuk membawa makanan ataupun minuman.
Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai beberapa peralatan kitchen utensils atau peralatan dapur. Kemudian sekarang kita lanjut membahas ke macam-macam dan jenis-jenis peralatan kitchen equipment atau perlengkapan dapur. Ada apa aja sih ya? Yuk disimak. Untuk yang ke-18 yaitu peralatan listrik dan gas. Di sini saya memiliki toaster. Toaster berfungsi sebagai alat untuk membakar roti. Kemudian yang ke-19 ada grill pan happy cold. Alat ini berfungsi untuk memanggang daging seperti daging ayam ataupun daging sapi. Kemudian selanjutnya yang ke-20 ada dough mixer. Alat ini berfungsi sebagai alat untuk membuat adonan kue. Sekian video praktikum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.